Shalom, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan renungan firman Tuhan yang masih terkait dengan Natal. Melalui renungan ini kita akan merenungkan tentang Allah. Dan renungan ini saya beri judul Intervensi Allah. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama, kiranya firman itu menguatkan dan membangun iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Natal atau kelahiran Yesus hadir dalam situasi yang tidak ideal, dalam tanda petik. Situasi yang tidak ideal di sini terkait dengan ancaman dari Raja Herodes. Singkat ceritanya demikian. Berdasarkan Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18, diceritakan di sini bahwa datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Orang-orang Majus itu telah melihat bintangnya di timur dan mereka ingin datang untuk menyembah dia. Raja Herodes meminta konfirmasi dari imam-imam dan ahli Taurat mengenai tempat Mesias dilahirkan. Mereka memberitahukan bahwa menurut kitab Nabi, Mesias lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Lalu Raja Herodes memanggil orang-orang Majus dan bertanya kapan bintang itu nampak. Lalu Herodes menyuruh orang-orang Majus itu pergi ke Bethlehem untuk menyelidiki tentang bayi Yesus dan meminta mereka untuk kembali kepada Herodes. Setelah orang-orang Majus itu menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada bayi Yesus, lalu mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain, karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Herodes marah pada orang-orang Majus, dan ia menyuruh membunuh anak-anak di Bethlehem, khususnya anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem itu mustahil untuk dibatalkan. Padahal Maria baru saja melahirkan bayi Yesus. Kalau kita membayangkan kemungkinan buruk, jika hal itu terjadi, maka muncul beberapa pertanyaan. Kemanakah Maria, Yusuf, dan bayi mereka akan bersembunyi? Sejauh mana mereka mampu berlari cepat? Apakah kondisi Maria dan bayinya bisa menempuh perjalanan jauh? Mungkinkah mereka selamat dari ancaman ini? Nampaknya semuanya mustahil. Mustahil bagi Maria, Yusuf, dan bayi mereka untuk bersembunyi di Bethlehem. Mustahil mereka dapat berlari cepat. Mustahil Maria dan bayinya bisa menempuh perjalanan jauh. Mustahil mereka, khususnya bayi Yesus, selamat dari ancaman ini. Namun semuanya ini ada dalam pengetahuan Allah. Artinya Allah tahu apa yang akan terjadi
dan apa yang akan menimpa Yusuf, Maria, dan bayi mereka. Karena itu, Allah melakukan intervensi dalam situasi saat itu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Menurut Matius pasal 2 ayat 13. Allah memberitahu dalam mimpi agar Yusuf membawa bayi Yesus dan Maria pergi ke Mesir sampai Tuhan berfirman selanjutnya. Ini diberitahukan oleh Tuhan sebelum terjadi pembunuhan di Bethlehem. Setelah Herodes mati, Tuhan berfirman agar Yusuf bersama Maria dan bayi mereka untuk kembali ke Israel. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Namun, setelah didengar bahwa Arkelaus menggantikan Herodes ayahnya menjadi raja, maka Yusuf takut kembali ke Bethlehem. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Yusuf tinggal di kota yang bernama Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dapat kita katakan tentang Allah melalui peristiwa ini? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, Allah meluputkan Yusuf, Maria, dan bayi mereka dari ancaman pembunuhan Herodes. Yang kedua, Allah lebih besar dari situasi apapun. Terbukti Allah sanggup meluputkan Yusuf dan keluarganya dari ancaman pembunuhan. Yang ketiga, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus tidak dapat digagalkan oleh siapapun atau oleh situasi apapun. Bapak Ibu, kita masuk dalam refleksi apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini. Yang dapat kita pelajari adalah kita tidak selalu tahu situasi yang membahayakan di depan kita. Tetapi Allah selalu tahu situasi apapun di depan kita. Contohnya, orang-orang Majus tidak tahu tentang bahaya di depan mereka. Karena itu, Tuhan memperingati mereka lewat mimpi agar mereka jangan kembali kepada Herodes. Demikian Yusuf. Yusuf tidak tahu bahaya di depannya. Tetapi Tuhan tahu bahaya sedang mengancam Yusuf dan keluarganya. Tetapi Allah memperingatkannya dalam mimpi untuk meninggalkan Bethlehem, pergi ke Mesir. Jadi, kalau kita melihat di sini, Allah selalu tahu situasi apapun yang ada di depan kita. Kita bersyukur, Bapak, Ibu, Saudara, karena melalui kebenaran ini kita jadi mengerti bahwa Allah itu selalu tahu situasi apapun di depan kita. Hal lain yang dapat kita pelajari adalah Allah bukan hanya tahu situasi yang membahayakan di depan kita, tetapi Dia juga sanggup meluputkan kita dari situasi apapun yang membahayakan kita. Tahun 2021 diprediksi masih akan menghadapi pandemi virus corona. Namun sebagai orang yang beriman pada Tuhan, kita akan melewati tahun 2001 ini dengan iman bahwa Tuhan akan melindungi kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kita agar kita tetap dekat dengan Tuhan, percaya pada Tuhan, menaruh harap pada Tuhan,
dan kita akan mengalami perlindungannya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang lebih besar dari situasi apapun. Terbukti Engkau tahu apa yang akan menimpa Yusuf dan keluarganya. Engkau juga tahu apa yang akan menimpa orang-orang Majus. Tetapi Engkau meluputkan mereka dari bahaya. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang sanggup meluputkan Yusuf dan keluarganya dari bahaya. Kami dapat belajar sesuatu tentang Tuhan. Tuhan itu bukan hanya tahu situasi apapun di depan kami, tetapi Tuhan juga sanggup menolong kami, meluputkan kami dari situasi apapun yang membahayakan di depan kami. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami melewati tahun 2021 ini dengan tangannya yang kuat, menuntun kami, melindungi kami, dan kami aman di dalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memelihara sidang jemaat-Mu, menolong sidang jemaat-Mu dalam pergumulannya masing-masing apapun. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, oleh Roh-Nya yang kudus, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya dan menyertai kita sampai selamanya. Amin.